Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di Bahas Kasus Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau bahas kasus dewasa. Nah, dengan tema adalah korban dari obsesi orang tua. Klien Mbak Eka kali ini sudah dewasa ya, usianya 31 tahun. Nah, ini adalah seorang laki-laki. Nah, apabila teman-teman merasa tertarik atau merasa kayak wah ini info yang perlu aku ketahui ya, atau malah wah jangan-jangan kasusnya sama nih seperti yang aku alami. Nah, silakan simak sampai selesai teman-teman. Semoga nanti ada hal positif yang bisa diambil ya. Kemudian juga ada yang bisa kita jadikan pembelajaran sebagai diri kita sendiri terutama ya, bukan untuk ngejudge orang lain dan lain sebagainya. Namun semoga dari perjalanan orang ini ya, klien Mbak Eka ini kita bisa belajar banyak hal dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Nah, oke teman-teman semua, mari segera kita mulai. Nah, baik, klien Mbak Eka ini adalah seorang tenaga medis teman-teman ya. Ya, sebutlah tenaga medis karena untuk menjaga kode etik juga teman-teman. Nah, dia ini merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Nah, yang mana semua adik-adiknya itu juga laki-laki. Jadi 4 bersaudara cowok semua teman-teman ya. Nah, namun gak tahu kenapa menurut klien Mbak Eka ini, dari 4 bersaudara yang paling ditekan dan dituntut oleh orang tua itu adalah dirinya. Ya, si klien Mbak Eka ini. Nah, sehingga mulai dari kecil, dari sekolah ya, sekolah dasar sampai dia kuliah dan lain sebagainya, itu semua yang diambil adalah harus atas pilihan orang tuanya. Sementara orang tuanya sendiri tidak pernah bisa menerima kondisi si klien ini ya. Sampai akhirnya klien ini merasa setelah dia berumur 31 tahun ya, udah gak bisa lagi, sudah tidak mau lagi, dan memang dia berencana untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai salah satu tenaga medis. Nah, kemudian mereka tanya terkait alasannya dia apa, kemudian rencana hidupnya seperti apa, dan apa yang membuat dia ingin menuju ke rencana hidup yang baru. Nah, teman-teman, disinilah hal yang mungkin bisa kita renungkan bersama ya. Karena yang pertama apa? Sejak dia kecil, dia belum pernah merasakan yang namanya diberi kesempatan untuk memilih. Diberi kesempatan untuk merasakan hal-hal yang sebenarnya ingin sekali dia lakukan. Nah, dia juga sudah mengatakan bahwa ya kelulusannya dia, prakteknya dia dan lain sebagainya itu adalah sebagai wujud abdinya dia, wujud mengabdikan dirinya kepada orang tua. Nah, namun dia berencana di usianya yang ke-32 tahun itu dia mau membuka usaha yaitu bisnis roti, teman-teman. Nah, kenapa dia memilih bisnis roti? Karena bagi dia itu adalah passion di sepanjang hidupnya yang menurut orang tuanya adalah hal yang sangat memalukan. Kenapa kok laki-laki jualan roti? Mau jadi apa kamu jadi jualan roti dan lain sebagainya. Nah, padahal dia sangat ingin sekali jadi chef sejak dia masih kecil teman-teman ya. Jadi sudah berapa puluh tahun nih dia mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Kemudian dia juga bercerita, sejak dia mulai lulus di bangku SMA, dia memang memilih kuliah di luar negeri ya. Tujuannya jelas, dia sampaikan ke Mbak Eka secara gamblang, tidak ada penyesalan sedikit pun ya, untuk menghindari kedua orang tuanya. Bahkan hingga saat ini, di sisa hidupnya dia selalu berharap, kenapa sih aku gak dikasih mati aja? Ya, karena apa? Momen pulang ke rumahnya itu sampai detik ini masih dianggap momok buat dia atau hal yang menakutkan teman-teman. Kenapa? Sampai di usianya yang sudah ke-31 tahun, si klien Mbak Eka ini merasa bahwa orang tuanya terlalu banyak ikut campur terhadap pilihan-pilihan hidupnya. Sampai beberapa kali pernah dipaksa memiliki pacar yang tidak sesuai dengan seleranya ya. Kemudian harus dipaksa memiliki pasangan yang sederajat dengan kehidupannya. Dan semua itu membuat dia muak dan pada akhirnya memilih untuk ya udahlah aku sendiri aja dan aku gak mau menikah. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, bagaimana kehidupan seseorang yang setiap harinya hanya mendambakan atau menginginkan kematiannya sendiri. Karena apa?
permasalahannya dia itu sebenarnya berasal dari keluarga utamanya, teman-teman. Nah, kalau buat Mbak Eka ini sangat miris dan membuat kita terenyuh. Nah, oke teman-teman, tapi yang terpenting dari kisah ini, dari pembelajaran ini, sebenarnya ada banyak sudut pandang yang bisa kita lihat. Namun, apapun itu nanti keputusan yang akan dibuat oleh klien Mbak Eka ya, di tahun depan tentunya, ya semoga itu menjadi yang terbaik untuknya. Ya, dan kita tidak berhak untuk ngejudge negatif apapun itu yang terjadi. Oke teman-teman, sampai di situ. Sekarang mari kita bahas. Nah, oke, baik teman-teman semua. Dalam kehidupan seseorang ya, tentulah mereka itu sangat ingin melakukan berbagai hal yang mereka idam-idamkan, teman-teman ya. Siapapun itu, berapapun usianya. Nah, namun Mbak Eka juga salut kepada si klien Mbak Eka ini. Kenapa? Dia bisa bertahan sampai usianya 31 tahun, tidak mau melukai hati orang tuanya. Nah, tapi akhirnya dampak dari perilaku orang tua yang tidak bisa berubah, mungkin juga si klien Mbak Eka ini tidak bisa mengutarakan isi hatinya ya. Akhirnya apa? Sekarang dia tinggal memilih atau memilih menunggu waktu untuk mengatakan dia ingin menyelesaikan apa yang sudah dia kerjakan selama ini dan dia mau memulai untuk mengejar karirnya sendiri. Itu yang bikin kayak pasti akan jadi luar biasa ya, apalagi mungkin waktu orang tuanya dulu maksa dia, orang tuanya masih dalam kondisi yang fit, bugar, staminanya tinggi ya kan, makanya sampai bisa memaksa, bisa menghakimi pekerjaan lain itu jelek, yang terbaik hanya jadi tenaga medis misalnya gitu ya. Nah, namun sekarang situasinya sudah berubah teman-teman, orang tuanya tentu sudah dalam kondisi semakin tua, gak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhirnya ini pun juga akan menyakitkan bagi si orang tua. Nah, baiknya gak bisa bilang perilaku anak ini salah atau perilaku orang tuanya juga salah, gak bisa. Karena pada akhirnya semuanya akan, ya kalau bagi Mbak Eka, akan menuju balance teman-teman ya. Apa yang ditabur itulah yang dituai ya. Kalau kita memaksakan menanam sesuatu di lahan yang kering, meskipun kita beri pupuk, terus kita beri pupuk, namun pada titik tertentu kita pasti akan lupa untuk menyiram dan memberi pupuk, mati juga tanaman itu teman-teman. Nah, dari kisah ini tentu banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajaran. Tentu sebagai orang tua kita juga harus punya kesadaran, kita punya pemikiran bahwa anak itu bukan 100% milik kita teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa. Kenapa? Orang-orang yang gampang kecewa itu ketika dia terlalu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain. Sementara perlu kita pahami, ketika kita berekspektasi kepada orang lain, itu kita akan kecewa. Kenapa? Orang lain tersebut juga berhak memiliki kehidupan yang dia inginkan. Nah, itu dia teman-teman ya. Semoga dari perjalanan kisah klien Mbak Eka ini, kita bisa mengambil banyak pembelajaran, terutama bagi orang tua yang memang sangat ambisius ya, dan menginginkan anaknya menjadi yang terbaik versi mereka. Jangan sampai nanti di usia tertentu kita sebagai orang tua malah justru kehilangan anak kita demi mencapai sesuatu yang sebenarnya menjadi unfinished business pada diri kita sebagai orang tua ya. Nah, karena mungkin kita tidak bisa mencapai impian tersebut, atau mungkin kita sudah terlalu terbebani dengan wah, saya juga adalah seorang tenaga medis, maka harus ada penerus dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang pada akhirnya membuat keluarga menjadi rusak dan hancur. Tentu kita tidak menginginkan teman-teman ya. Nah, baik teman-teman semua, terima kasih banyak sudah nyimak review kasus pada kali ini ya. Semoga ada hal baik atau ada hal positif yang bisa kita ambil. Intinya, selama kita masih hidup, itu adalah momen atau saat kita untuk terus belajar teman-teman ya. Nah, oke teman-teman semua, sekarang tinggal kembali ke teman-teman ya. Mau memilih kehidupan yang mana, mau memilih cara hidup seperti apa. Nah, yang terpenting kita bisa belajar dari berbagai kasus yang terjadi di lingkungan. Supaya apa? Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk yang sudah nyimak podcast ini sampai selesai. Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian semua. Dan sampai jumpa lagi pada konten-konten yang lain ya. Dadah!